Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali menghadiri acara majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, masih di kitab Shalah, bab yang ke-31, nomor hadis 399. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tawajjuhi nahwal qiblah haitsu kana. Babnya menghadap kiblat dimanapun kiblat itu berada. Jadi kiblat yang kita tuju itu adalah Ka'bah, dimanapun Ka'bah itu berada. Kalau kita di kirinya Ka'bah berarti menghadap kanan. Kalau kita di kanannya Ka'bah berarti menghadap kiri, dan seterusnya. Kalau kita ada di timurnya Ka'bah berarti kita menghadap ke barat. Kalau kita ada di baratnya Ka'bah berarti menghadap ke timur. Nah, ini untuk menghilangkan syubhat yang ada di dalam hati kita bahwa Ka'bah itu, kiblat itu harus ke arah barat, ya. Nah, ada orang-orang Indonesia yang dulu diasingkan ke Suriname itu karena di Indonesia menghadap ke barat. Sampai di Suriname, Belanda sana pun ya panggah menghadap ke barat. Padahal dia sudah ada di baratnya Ka'bah. Ya. Nah, itu juga terjadi dengan syubhat Ka'bah itu barat menggok sedikit. Kita lihat banyak masjid-masjid yang sudah lurus gitu ya, dan sudah diukur sebenarnya, tapi masih ada orang-orang yang memiringkan sedikit. Alasannya yo kiblat itu barat belok sedikit gitu. Padahal tidak begitu. Barat kiblat itu tidak karena baratnya, bukan. Karena kita menghadap kemana. Nah, sekarang dengan adanya teknologi aplikasi di HP itu, insya Allah dimanapun kita itu bisa ngukur, ya, bisa ngukur. Oh, kiblatnya ke arah ke sana. Maka tidak perlu dimerengkan kalau memang tempatnya tidak mereng, ya, tidak perlu dimerengkan. Wa qala Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, istaqbil al-qiblah, menghadaplah engkau al-qiblata pada kiblat, wa kabbir, dan bertakbirlah. Jadi kalau misalnya kita mau sholat maka menghadap kiblat dan takbirlah. Termasuk yang menghadap kiblat itu adalah telapak tangan. Nah, Bapak sekalian, kalau misalnya takbiratul ihram, itu arah tangannya begini, menghadap kiblat. Kadang ada yang begini, Allah. Ada yang begini. Saya nggak tahu itu ya.
Menghadap kiblat itu sak telapaknya menghadap kiblat. Begitu pula ketika kita sujud, kakinya itu menghadap kiblat. Jangan sampai mereng begini kan, menghadap kiblat. Ya. Makna dari menghadap kiblat. Haddatsana Abdullah ibn Raja' qala haddatsana Israil an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa baitil maqdis. Nabi itu ketika pindah ke Madinah maka sholatnya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sittata asyaron au sab'ata asyara syahron. Itu dia lakukan selama kurang lebih 16 atau 17 bulan pasca hijrah ke Madinah. Ya. Jadi dia menghadap ke Baitul Maqdis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyuwajjaha ilal Ka'bah. Dan Rasulullah itu senang kalau kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Ya, mengharap betul kapan Allah memerintahkan menghadap Ka'bah ini. Karena Nabi itu senang menghadap ke Ka'bah, tapi waktu itu perintah dari Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, maka Allah menurunkan, sungguh Allah sudah melihat wajahmu bolak-balik ke arah langit, berharap diturunkannya ayat. Fatawajjaha nahwal kiblah, maka menghadap siapa Nabi nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Nah, wa qala sufaha, maka berkata orang-orang bodoh minan nas, dari manusia, wahum, dan mereka itu adalah ahli Yahud, orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi yang bodoh itu mereka berkata, ma wallahum an qiblatihim, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka sudah menghadap ke sana. Karena satu kebanggaan tersendiri bagi orang Yahudi waktu itu adalah ketika Islam datang, maka Nabi Muhammad mengajak orang Islam untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Padahal kiblatnya orang Yahudi juga Baitul Maqdis. Ini berarti ngikuti saya ini. Nah, begitu Nabi dan orang Islam disuruh menghadap ke Ka'bah, ya, maka kemudian orang-orang Yahudi langsung protes. Apa yang membuat mereka kok menghadap ke sana, berpaling dari Ka'bah, berpaling dari Baitul Maqdis. Nah, maka Allah abadikan dalam Al-Quran juz kedua itu, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillahi al-masyriq wal maghrib, bagi Allah arah timur dan barat, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah menunjukkan jalan yang lurus kepada orang yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah ayat 142. Nah, ucapan mereka yang mengatakan kenapa mereka berpaling dari kiblat itu dibantah oleh Allah melalui nabinya. Katakan kepada mereka bahwa timur dan barat itu adalah miliknya Allah. Terserah Allah mau nyuruh ke arah mana, itu urusan Allah. Ya, Allah mau nyuruh hadap timur, hadap barat, hadap kemana saja, itu semua adalah miliknya Allah. Dan Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus kepada orang yang dikehendakinya.
Nah, kata-kata siratim mustaqim atau siratal mustaqim dalam Al-Quran itu semuanya merujuk kepada Al-Islam wal Quran, sehingga tidak benar kalau misalnya ada orang yang menganggap bahwa nanti di hari kiamat ada jembatan yang namanya siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim atau siratim mustaqimin, rujukannya kalau kita buka di tafsir itu adalah jalan yang lurus, yaitu Islam wal Quran. Fasalla, maka salat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang laki-laki. Jadi ada orang laki-laki yang ikut salat berjamaah bersama Nabi. Tsumma kharaja ba'dama shalla. Lalu setelah salat dia pergi keluar. Famarra ala qaumin minal ansor, maka laki-laki itu melewati kaum Ansor fi sholatil ashri, dalam sholat asar. Orang-orang Ansor masih sedang sholat asar. Nahwa baitil maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Faqala, maka berkata rajul itu, huwa rajul yashhadu, bersaksi atau memberitahu, annahu, bahwasanya rajul shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah. Maka ketika menyaksikan orang-orang Ansor salat masih menghadap ke Baitul Maqdis, maka laki-laki ini bersaksi, ya, menyatakan bahwa dia baru saja salat bersama Nabi ke arah Ka'bah. Ini orang lagi kondisi salat menghadap ke Baitul Maqdis, ada yang lewat terus ngasih tahu, demi Allah, saya ini baru saja selesai sholat dengan Nabi menghadap ke Ka'bah. Nam, fataharrafa al-qaum, maka berpalinglah kaum itu, tawajjahu nahwal Ka'bah, mereka langsung menghadap ke Ka'bah. Jadi ini juga bisa dijadikan sebuah hukum. Kalau misalnya misal kita salah arah, misalnya saya datang sholat menghadap ke sana misalnya, terus ada orang yang lewat, loh Ustadz, kiblatnya itu hadapnya ke arah kiri jenengan, maka saya langsung muter dalam kondisi sholat seperti orang ini. Ini misal ya, misalnya saya sholat menghadap sini misalnya, terus kembali Ustadz, langsung muter aja, ya, sholatnya langsung muter, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Ansor waktu itu. Dalam, kalau sudah, ya. Oh, kalau sudah selesai sudah. Iya. Yang mengingatkannya, nah, yang terlambat berarti. Nah, haddatsana Muslim. Nah, maka kemudian masjid ini yang ditempati orang-orang sholat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis ditegur langsung menghadap ke Baitul Ka'bah, maka di situ dibangun masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya masjid yang di situ pernah dikerjakan sholat dengan menghadap dua kiblat, kiblat Baitul Maqdis dan kiblat Ka'bah Baitullah. Haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Muhammad ibn Abdurrahman an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatih. Nabi salat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat, di mana saja kendaraannya menghadap. Fa idza aradal fardhah, maka ketika Nabi mau salat wajib, nazala, maka turun siapa Nabi, fastaqbalal kiblah, maka menghadap siapa Nabi al-kiblat, pada kiblat. Nabi itu kalau sholat sunnah terus naik kendaraan, maka dia sholat di atas kendaraannya menghadap kemana saja oke.
kendaraannya menghadap sana ya ikut sholat. Nah, kondisi kendaraannya begitu. Namun kalau mau sholat wajib, biasanya beliau turun dan harus menghadap ke kiblat. Nah, ini juga bisa dijadikan hukum bagi kita yang naik kendaraan, bahwa kalau kita naik kendaraan diusahakan sholatnya menghadap ke kiblat, diusahakan. Kalau ternyata memang tidak memungkinkan, ya, maka menghadap kemanapun itu boleh. Yang penting diniati awalnya adalah menghadap ke kiblat. Nah, karena kendaraan itu kan tidak bisa diurus menghadap sana terus, kadang belok begini kita nggak usah ikut belok gitu ya. Ya. Nah, kalau bawa kendaraan sendiri itu lebih aman, bisa singgah di masjid-masjid yang ada di pinggir jalan. Kalau kendaraan umum misalnya kayak kereta atau kayak pesawat itu ya mau tidak mau menghadap kemanapun itu ada rukhsah, ada kemurahan. Haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansurin an Ibrahim an Alqamah qala qala Abdullah shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Qala Ibrahim la adri zada au naqasa. Nabi ini menambah atau mengurangi. Artinya salatnya itu kelebihan rokaat atau kekurangan rokaat, yang jelas salah sholatnya. Falamma sallama qila lahu, ketika Nabi sudah salam maka Nabi diberitahu, ya Rasulullah, ahadatha fis sholati syai'un. Nabi, apakah ada sesuatu yang baru dalam sholat? Ini sholatnya kok berubah ini, kira-kira apa memang ada wahyu yang baru gitu. Kalau bersabda Nabi, wa madzakah, apa itu? Qalu, berkata mereka, shallaita kadza wa kadza, engkau sholat sekian-sekian. Artinya tidak seperti biasanya, ya. Fathanna, maka membaris siapa Nabi rijlaihi, pada dua kakinya, wastaqbalal kiblah, dan menghadap siapa Nabi al-kiblat, pada kiblat, wasajada sajadatain, dan Nabi sujud dua sujudan, summa sallama, lalu salam siapa Nabi. Ini adalah tata cara ketika kita sudah selesai sholat, kemudian ada yang memberitahu kalau sholat kita itu salah, dan salahnya itu kelebihan. Nek kurang, ya otomatis kita berdiri menambah kekurangannya. Tapi kalau kelebihan cukup dengan sujud sahwi. Nih misal, misalnya kiblatnya di sini. Misal saya sudah 5 rakaat misalnya, dan sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian zikir. Ada yang ngasih tahu, Ustadz, sholatnya kok 5 rakaat. Oh, 5 rakaat. Langsung balik ke arah kiblat, ya. Kakinya dibaris, ya. Dibaris kakinya seperti ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Aku sujud ada bacaan? Tidak ada. Dalam? Iya. Itu yang kelebihan. Hanya cukup sujud 2 sujudan saja. Tapi kalau kurang ya nambah kekurangannya berapa. Misalnya kurang 1 rakaat Ustaz, maka nanti dia tambah 1 rakaat. Setelah itu dia tahiyat akhir, sebelum dia salam dia sujud dulu. Makmum harus ikut. Tapi kalau sholat sendiri kalau sholat zuhur ini sudah 4 rakaat. Ambil yang paling kecil. Nah,
Misalnya ini 3 apa 4 ya, anggap 3. Nah, misalnya yang lain sudah pernah semua ya, saya juga pernah loh. Ambil yang paling kecil karena itu yang paling meyakinkan. Kan kalau kita ini 3 atau 4, berarti kita sudah yakin 3 itu sudah terlewati. Yang 4 ini yang tanda tanya, ya kan? Tapi maka kalau dalam kaidah qawaid fikih ya, kita mengambil yang paling meyakinkan, ya, ambil yang paling yakin. Itu waktu tabiat itu kalau seperti ajaran kita kan langsung tangan diangkat. Tapi ada yang sebagian itu asyhadu an la ilaha illallah langsung diangkat. Yang sahih hadisnya langsung diangkat. Ya, itu yang sahih hadisnya. Yang saya tahu seperti itu. Kalau yang diangkatnya pas tahiyat, pas tasyahud itu pernah saya baca, namun itu ikhtilaf. Tapi kalau yang langsung angkat itu yang sahih. Nah, isyarah, ya, isyarah. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, ya. Kalau misalnya dia sholatnya kurang. Tapi kalau sholatnya kelebihan, berarti dilakukannya setelah salam. Ya, tadi kan kita sudah salam, terus kelebihan langsung sujud, berarti dia setelah salam ya. Tapi kalau kurang satu, maka dia kemudian berdiri sholat, ya, sebelum salam baru dia sujud 2 rakaat. Perbedaannya di situ. Nah, monggo gantian Pak. Ya itu memang ada ikhtilaf, ada yang mengatakan ada bacaannya ya seperti bacaan sujud, ada yang bahkan bacaannya bacaan tasbih dan sebagainya. Namun hadis-hadis yang banyak yang dibaca itu memang hanya sujud saja perintahnya. Nah, nah, gimana Pak? Itu jika membuat mungkin tiga ayat terus nomor satu terus itu ketika bagian akhir itu diperlukan sujud sahwi atau enggak? Karena tidak tahu gitu ya, ini 3 atau 4. 3 atau 4 ketika akhirnya nomor satu terus kemudian setelah akhir-akhir. Kalau tidak ada yang mengingatkan memang sholat sendiri dan diyakini memang seperti itu, tidak perlu sujud sahwi. Iya langsung salam. Karena dia kan tidak tahu ini yang benar yang mana. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita menyadari adanya kekeliruan dalam gerakan sholat. Tapi kalau kita itu tidak tahu ini salah atau tidak dan tidak ada yang mengingatkan, maka tidak sujud sahwi ya. Nah. Sujud sahwinya itu ada yang lebih abdul apa sama saja itu katanya ada yang subhanallah terus ada lagi subhanallah yang sama semuanya ada ininya ya, bahkan diam saja itu juga ada. Kalau dibilang boleh-boleh saja. Nah, gimana Pak? Ya ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kalau imamnya ngotot salam ya ikut imam, nanti setelah itu baru dikasih tahu. Nah imamnya tetap ngotot, aku sing benar, itu berarti imamnya kurang baca itu. Kurang fikih itu. Nabi saja diingatkan mau, lah kok dia bukan nabi kok tidak mau diingatkan. Keren ya? Tapi ketika imam salam jangan nambah. Harus mengikuti imam salam dulu kemudian baru ngasih tahu. Karena innama imam ya. Nah. Itu saya sholat itu jamaah di musola itu ada makhluk yang
dia mengingatkan itu sudah biar. Jadi maknanya itu kurang satu rakaat. Jadi saya akan nggak ingat itu nggak kenapa belum saya selalu ikuti imam. Setelah itu ada makmum yang di sebelah saya itu sudah biar. Tadi kurang satu rakaat itu gimana itu? Nabi itu pernah sholat 2 rakaat, padahal itu sholat asar. Terus Nabi pergi jauh. Ada Abu Bakar, ada Umar, tidak berani mengingatkan. Terus Zulyadain ini datang kepada Nabi. Nabi, ini sholatnya dikurangin apa gimana ini? Loh, enggak dikurangi ini. Dan jenengan sholat baru 2 rakaat loh, sudah salam. Terus Nabi tanya kepada sahabat yang lain, benarkah Zulyadain? Iya benar, memang baru 2 rakaat. Maka Nabi kembali ke tempat semula. Nah ini imamnya harus legowo, nek salah ditegur itu legowo. Ya ini salah ini. Jangan ngotot, sudah kadung buyar gitu. Ya harus diulangi, ditambahi gitu ya. Jadi nambah satu atau mulai apa? Nambah satu kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, kita lanjutkan. Haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma aqbala alaina biwajhi, ketika Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami, qala, bersabda Nabi, innahu law hadatsa fis sholati syai'un lanabba'tukum bih. Sesungguhnya seandainya ada pembaharuan dalam sholat, ya, niscaya aku kabarkan. Artinya sholat itu sudah baku, ya, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2 itu sudah baku. Seandainya ada aturan baru yang merubah sholat itu, pasti ku ceritakan ke kalian. Tidak mungkin saya kerjakan sendiri, karena Nabi sebagai utusan. Walakin innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Ya, ansa kama tansauna. Saya bisa lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa, maka ingatkan saya. Wa idza syakka ahadukum fis shalah. Maka ketika salah satu kalian ragu dalam sholatnya, ini 5, ini 4 apa 3 ini, fal yataharra as-shawaba, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh pada yang benar, fal yutimma alaih, dan menyempurnakannya. Artinya dia memilih yang paling benar, meninggalkan yang ragu-ragu. Ini 3 atau 4, yang jelas kalau pertanyaannya 3 atau 4 berarti dia sudah yakin 3 ini sudah lewat ini. 4-nya ini yang masih ragu-ragu, ini 4 atau belum. Katakan ya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh, ya, untuk menyempurnakan yang tertinggal. Tsumma liyusallim, lalu hendaklah dia salam. Tsumma yasjud sajadatain, maka hendaklah dia sujud 2 sujud. Nah ini cara apabila kita betul-betul tidak tahu. Kalau tadi itu orang ini yakin ini 3 rakaat, maka dia tidak perlu sujud karena dia tidak menyadari ada kesalahan. Tapi kalau betul-betul nggak tahu ini benar apa salah, maka hendaklah dia salam, jadi sujud, sholat, menyempurnakan sholatnya, kemudian salam. Lalu setelah itu 2 sujud. Namun dia mengerjakan 2 sujud ini untuk menghilangkan keraguan. Kalau betul-betul ragu seperti yang jenengan tanyakan tadi, betul-betul ragu dan tidak ada gambaran ini benar atau salah. Tapi kalau misalnya masih bisa meyakini bahwa saya sekian kok, saya yakin ini yang terjadi 4 rakaat misalnya. Nah, berarti dia punya keyakinan. Tapi kalau memang betul sampai terakhir dia memang ini 3 atau 4 tadi, memang tidak ada keyakinan,
maka dia menghilangkan keraguan itu dengan sujud 2 kali, sujud 2 kali. Nah, ada kadang-kadang orang yang mempertanyakan, wah Nabi aja ndak konsentrasi sholatnya, sampai sekaya ngono. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada kekeliruan yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu bukan berarti mengurangi sifat mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah cara Allah untuk memberitahu umat, mengajari umat. Sama dengan ada ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di situ kan Allah menegur nabi yang bermuka masam terhadap orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, itu bukan berarti nabi itu akhlaknya jelek. Bukan. Itu Allah menegur nabinya supaya umat itu mencontoh. Ya. Sama dengan seandainya Bapak Ibu sekalian Nabi itu nggak pernah salah sholatnya, nggak pernah kelebihan rakaat, nggak pernah kekurangan, maka kita sebagai umatnya bingung ketika mengalami itu. Wah, kira-kira aku tadi ini kurang nopo lebih, terus wes ya daripada bingung wes tak ulangi lagi sholatnya, kan begitu. Maka dengan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi, ya, itu menjadi contoh bagi kita supaya kita mendapatkan hikmah diantaranya ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat itu ada solusinya yaitu tadi dengan melakukan sujud sahwi. Babu majaa fil qiblah, tentang kiblat, wama la yara al i'adah ala man saha, dan orang yang tidak berpendapat mengulangi orang yang lupa, fasalla ila ghairil kiblah, maka dia sholat ke arah selain kiblat. Artinya kalau orang tadi, seperti pertanyaan panjenengan tadi, bagaimana kalau orang tuh betul-betul tidak tahu kalau kiblatnya tuh keliru sampai selesai sholatnya, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena memang betul-betul tidak tahu. Wa qad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raq'atayidz zuhri. Nabi pernah sudah salam dalam 2 rakaat duhur. Salat duhur yang harusnya 4 rakaat, Nabi 2 rakaat kemudian sudah salam. Wa aqbala 'alan nasi biwajhi, dan Nabi menghadapkan wajahnya kepada manusia. Dan ini sunnah Bapak Ibu sekalian. Sunnah untuk imam apabila dia selesai sholat maka wajahnya menghadap kepada makmum, ya, menghadap kepada jamaah. Ini sunnah ini. Nah, biasanya setiap ada satu bid'ah yang dikerjakan maka dia akan mematikan satu sunnah. Biasanya mesti begitu. Maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Tsumma atamma ma baqiya. Lalu dia menyempurnakan apa yang tersisa. Nah, artinya setelah dia menghadap ke manusia, kemudian ada yang menegur bahwa sholatnya baru 2 rakaat, maka kemudian Nabi menyempurnakan 2 rakaat. Haddatsana Amr ibnu Aun qala haddatsana Husyaim an Humaid an Anas qala Umar wa faqatu rabbi fi thalathin. Saya mencocoki Tuhanku dalam 3 hal. Artinya saya menegur Nabi, saya berpendapat begini, kemudian Allah menurunkan ayat. Wah, ini Masya Allah, ini afdol banget ya. Umar bin Khattab ini pernah 3 kali menegur Rasulullah dan itu dibenarkan oleh Allah dengan ayatnya. Fakultu, yang pertama, ya Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, ada baiknya kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Umar usul begitu kepada Nabi. Fanazalat, maka turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim
musolla. Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makom itu beda dengan makam, Bapak Ibu sekalian. Makam itu bahasa Indonesia artinya kuburan. Kalau makom itu berasal dari koma yakumu, berdiri. Ya, makom itu tempat berdiri. Kalau bahasa kita andang. Jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu ada tempat pijakan untuk meninggikan Ka'bah. Nah, di situ ada bekas pijakannya Nabi Ibrahim. Itulah yang disebut makom Ibrahim, bukan makamnya Nabi Ibrahim. Nah, bukan makam atau bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi bekas tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Nah, disitulah kemudian Allah memerintahkan jadikan makom itu, tempat di sekitar tempat pijakan itu sebagai tempat sholat sunnah. 6. Surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ayatul hijab, dan ayat tentang hijab. Hijab ini bahasa yang paling yang paling pas itu niqab, atau bahasa kita sekarang cadar. Jadi menutup keseluruhan anggota tubuh ya. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka ayyah tajibna, alangkah baiknya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, untuk bernikab, untuk bercadar. Istri-istri Nabi. Fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajir. Karena kalau tidak bercadar, yang mengajak mereka bicara itu adalah orang baik maupun orang yang durhaka. Artinya siapapun bisa melihat, siapapun bisa ngajak ngomong. Fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab. Ayat hijab ada dalam surat Al-Ahzab ayat 52 dan surat An-Nur ayat 31. 6. Wajatama'an nisa'un nabi fil ghirah alaih, dan suatu saat istri-istrinya Nabi cemburu terhadap Nabi. Faqultu lahunna, maka aku berkata kepada mereka, asa rabbuhu an intallaqa kunna ayyubaddilahu azwajan khairan min kunna. Waktu itu istri-istri Nabi sepakat untuk istilahnya memboikot Nabi, minta supaya ditambahi kebutuhannya dan sebagainya. Maka Umar mengatakan, barangkali bisa saja Allah menyuruh mentalak kalian dan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Fanazalat hadhil ayah, surat At-Tahrim ayat 5. Maka turunlah ayat ini, ayat yang persis seperti ucapannya Umar. Ya, barangkali Allah akan mengganti kalian dengan orang-orang yang lebih baik. Nah, haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya Ibnu Ayyub qala haddatsani Hamid qala sami'tu Anasan bihadza. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Abdullah ibni Dinarin an Abdullah ibni Umar qala, berkata Abdullah bin Umar, bainan nasu bi Quba, suatu saat manusia masih di tanah Quba, fi sholati subhi, dalam sholat subuh. Ketika itu ja'ahum, datang pada mereka atin, orang yang datang. Faqala, maka berkata siapa atin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila Qur'anun. Ada yang datang terus bilang, sungguh tadi malam Nabi mendapatkan ayat. Ya. Wa qad umira ayyastaqbilal qiblah, dan Nabi sudah diperintahkan yastaqbilal Ka'bah, untuk menghadap ke Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadap Ka'bahlah kalian. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, padahal waktu itu wajah mereka ke arah Syam, artinya membelakangi Ka'bah. Fastadaru ilal Ka'bah, maka mereka langsung memutar ke arah Ka'bah. Seperti hadis yang tadi itu, kan kondisi sholat, ada yang datang dan memberitahu bahwa Nabi sudah diperintahkan menghadap ke Ka'bah, maka mereka langsung menghadap ke Ka'bah dalam kondisi sholat.
Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra khamsan. Suatu saat Nabi salat zuhur 5 rakaat. Faqalu maka berkata mereka, azida fis shalah, apakah ada tambahan dalam salat zuhur kok sampai 5 rakaat ini? Qala bertanya Nabi, wa madza ka apa itu? Qalu berkata mereka, shallaita khamsan, engkau salat 5 rakaat. Fatana rijlaihi maka membaris siapa Nabi rijlaihi 2 kakinya, wa sajada sajadatain, dan Nabi sujud 2 kali sujud. Seperti yang saya praktekkan tadi. Jazakumullah khairan. Mungkin ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Dipersilakan. Tentang sholat apakah ada dalil yang kuat yang mengatakan bisa sholat di atas kendaraan, sementara kalau Ustaz mengatakan tidak ada dalilnya. Saya bacakan dalilnya tadi. Dalilnya hadis Bukhari nomor hadis 400, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Di Nabi itu sholat di atas kendaraannya di mana saja kendaraannya menghadap. Hadis Bukhari nomor hadis 400. Jadi kalau dibilang tidak ada dalilnya, dalilnya Bukhari 400. Ya. Nah. Padahal kalau ada lagi? Enggak, Pak. Saya pernah Rasulullah memulai sholat dalam keadaan kendaraan itu unta apa untuk selanjutnya Terserah. berjalan ya itu menghadap Nah, itu yang saya sampaikan tadi, sebisa mungkin kendaraan itu menghadap ke kiblat di awal. Setelah itu terserah. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, terserah kendaraannya. Gitu. Cuman kalau misalnya di kereta api, ini sudah mau habis waktunya, kayaknya kok keretanya tidak bisa menghadap kiblat, ya, misalnya gitu ya. Maka ya semampunya. Taqullaha mastata'tum. Ada lagi monggo, silakan. Monggo. Teks dari tengahnya ini kan memang Rasulullah sholat di atas kendaraan ke mana arah kendaraannya. Namun ada tulisannya jika beliau tidak melakukan yaitu turun lalu sholat menghadap kiblat. Nah. Itu kan artinya seluruh pemahaman. Nah. Itu ketika setelah di atas kendaraan itu turun. Nah, selama kendaraannya itu memungkinkan untuk turun. Kalau misalnya kita di atas kapal atau di atas kereta, di atas pesawat, tidak memungkinkan, ya, pesawatnya turun saya tak sholat saya, gitu kan tidak mungkin. Jadi Nabi waktu itu menggunakan kendaraan yang memang itu bahasanya kalau sekarang sama dengan kendaraan pribadi. Nah, kalau memang kendaraan pribadi ya enaknya ya turun. Sehingga di masjid Depok. Tapi kalau misalnya kendaraannya tidak memungkinkan, maka fahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram. Tapi kalau memang tidak memungkinkan semuanya, maka menghadap kemana saja itu di istilahnya rukhsah ya, rukhsah. Boleh dalam kondisi kepepet. Tapi kalau saya bulan masa senatar apabila jamu itu mau maghrib itu bakal susah mata langsung. kalau matahari belum terbenam, ya silakan sholat asar dulu. Tapi kalau sudah terbenam, nunggu
masuk waktu maghrib, baru kemudian sholat asar dulu malam maghrib. Jadi ngasar dulu. Nggih. Iya betul. Tapi kalau ngasarnya tetap. Ya tetap sama. Hanya membadal ya, menggantikan sholat yang terlewat. Ada lagi mungkin dipersilakan sebelum kita tutup. Pak Anam, monggo. Sudah, Pak Anam dulu. Ye, monggo, Pak Anam. Salaman sama istri, ingatnya mungkin setelah mungkin sholat kita ingatnya setelah tujuan itu sholatnya apa diulang lagi. Bersalaman sama istri. Ada sebuah hadis sahih yang Aisyah mengatakan Nabi itu mencium istrinya sebelum sholat dan dia tidak berwudu, menunjukkan dalil bahwa salaman sama istri bahkan mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Kata nggih? Nah, kalau Nabi mencium istrinya saja tidak batal, terus kenapa kita salaman sama istri kemudian dianggap batal? Nah, tidak batal ya. Maka sholatnya otomatis ya tidak apa-apa. Nah, mungkin kalau ini saudara dari istri itu biasanya lama lupa salaman itu aula mahtumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Ibnu Abbas mengatakan menyentuh manusia ai bimakna yujami'uha, menjima istri. Sehingga pendapat yang dikuatkan itu sebenarnya bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan wudu, tapi itu dosa gitu ya. Nah, cuman memang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan itu batal ya, untuk kehati-hatian karena itu mengandung dosa. Jadi sekarang ini kadang-kadang ada orang salah kaprah. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan ya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu dosa. Bahkan saking dosanya itu bisa sampai dianggap membatalkan wudu. Kira-kira seperti itu bahasanya. Namun yang dipahami sekarang wudu itu batal dengan bersentuhan. Tapi kalau tidak wudu bersentuhan malah tidak apa-apa. Ini kan malah aneh gitu ya. Jadi sebenarnya kalimat itu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu haram, mendatangkan dosa. Bahkan saking hati-hatinya Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan tuh bisa sampai derajat membatalkan wudu. Nah, tapi sekarang ini dianggap bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu tapi tidak haram. Buktinya kalau misalnya ada orang ya diajak salaman, maaf saya masih berwudu. Tapi kalau dia tidak wudu, tidak apa-apa salaman. Ini salah kaprah pemahaman seperti ini. Kalau kita bisa sampai mengatakan bahwa bersentuhan dengan wanita itu bisa membatalkan wudu, berarti kita anggap wudu bersentuhan dengan wanita itu dosa yang besar itu sampai membatalkan wudu begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan dipahami terbalik dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sekarang ini yang banyak terbalik itu tadi. Naik wudu tidak mau bersentuhan, nanti aja kalau sudah selesai sholat. Bisa selesai sholat malah salaman. Padahal Imam Syafi'i mengharamkan itu karena memang semua mazhab ya, semua sahabat menyatakan bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak mahram itu tanpa uzur syar'i itu ya
batal. Ya, itu apa? Itu haram. Adapun batal atau tidaknya wudhu ini masih ikhtilaf. Apa ya, Pak? Ya. Monggo. Saya pernah Pak Ustaz berdebat sama istri saya. Dia itu istri saya wudhu, saya sudah wudhu. Tapi nyenggol istri saya bilang itu batal. Dia tetap wudhu. Saya bilang kalau dalilnya. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah. Jadi kalau sama istri malah tidak batal ya. Yang lamastum menurut Ibnu Abbas itu lamastum menyentuh itu kalau di tafsirnya adalah yujami, menjima. Nah, menjima istri otomatis batal wudunya. Gitu. Kalau mencium, Mencium itu tidak apa-apa, yang penting bukan ciuman nafsu ya Pak ya. Kalau sudah punya istri itu kan tahu kapan kita mencium istri dengan nafsu, kapan yang ciumannya itu tidak mengandung nafsu. Nah, kalau yang mengandung nafsu ya itu bisa batalkan. Nah, karena sayang. Iya. Oh enggak, Pak? Pas belum selesai itu masuk ke maghrib itu gimana? Pesawat tapi manusia masuk ke Indonesia maghrib belum selesai. Tetap diselesaikan dulu sholat yang ada. Jadi urutannya tetap duhurnya diselesaikan, asar diselesaikan, baru masuk ke maghrib. Nah itu, tapi itu keterlambatannya jauh ya. Dalam? Nah. Belum selesai sholatnya, kalau masuk ke maghrib, Indonesia ini masuk. Iya, cuman itu keterlambatan berarti ya. Harusnya memang kalau sholat itu di jama takdim bisa atau takhir, tapi di awal-awal asar gitu ya. Kalau memang itu kok saya belum selesai sholat 4 rakaat, 2 duhur, 2 asar kok sudah maghrib, berarti sholatnya tadi sih memang sudah menjelang maghrib itu. Iya. Enggak, saya sholatnya jam 4 sekarang ya jam 5. Ya mungkin. Jadi keterlambatan sholat memang itu termasuk kelalaian ya. Kelalaian. Nah, itu begitu masuk ke Indonesia berubah waktunya. iya. Perubahan waktu itu meskipun berubah itu tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Pasti karena telat sholatnya. Nggak mungkin kita masih di Indonesia ya jam 3 gitu. Begitu berjalan ini kan misalnya 5 menit terus di sana sudah maghrib. Itu hal yang tidak mungkin kayaknya. Ini kita baru berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, 5 menit kemudian masuk ke Malaysia misalnya. Kita berangkat jam 3 di sana sudah jam 5, kan ini hal yang mustahil gitu. Ya mungkin telat dia sholatnya. Bang Ustadz kayaknya tadi mau menambahkan Ustadz Fuad. Saya nggak menambahkan, ini bertanya. Oh, monggo, tafadhol. Ini mengenai makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Itu kan posisinya di sebelah timur Ka'bah ya. Jadi Enam. makam di sini, malah Ka'bah di situ. 6. Nah, jaraknya dari sini ke Ka'bah itu kan sekitar 14 meter. 6. Dan tingginya Ka'bah itu sekitar 13 meter. Nah, saya membayangkan itu kira-kira tingginya Nabi Ibrahim itu berapa meter? Nah, kalau kita itu pakai rumus Pythagoras itu kan bedanya aja sekitar 19,1 meter. Enam. Tingginya berarti kira-kira saya membayangkan antara 20 dan 30 meter. Iya, memang nabi-nabi zaman dahulu, Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Nabi Adam. Nah, iya, Nabi Adam itu tingginya 30 meter. 60 hasta.
Jadi kalau dibilang apakah Nabi, ya Allah alam, kemungkinan memang begitu ya. Nabi-nabi dulu memang, apalagi kaum Hud gitu. Kaumnya Nabi Hud itu yang paling kecil 60 hasta. Paling cebol itu 60 hasta. 60 hasta itu satu hasta 1,5 meter. Berarti 30 meter. 2 kalinya pohon kelapa itu paling pendek. Nah kalau sekarang kan kita semampai ya, semeter tidak sampai. Iya, memang sangat tinggi nabi-nabi, bukan hanya nabi, semua orang zaman dulu memang tinggi. Jadi dulu tuh tinggi, manusia semakin kecil semakin kecil. Umur dulu ya ratusan tahun, ribuan tahun, ada yang hampir 1.000 tahun. Sekarang semakin pendek. Kata-kata itu rambutnya bisa naik bulan juga. Apanya? Maksudnya rambutnya bisa, nanti itu bisa naik bulan juga. Saya belum pernah dengar kayak gitu. Kayak live gitu ya. Itu saya belum pernah dengar kayak gitu. Baru denger ini itu. Belum pernah mendengarkan apa namanya, penjelasan kalau batu itu bisa naik turun. Allah Allah bisa. Cukup insyaallah. Ada lagi? Monggo Pak. Menafkahi istri yang bagian pakaian itu apa? Mungkin kan hasil-hasil lebih banyak. Mungkin pakaiannya istri juga ya sudah penuh. Itu apa membelikan pakaiannya apa ya juga dibutuhkan? Gimana? Teknis sesuai kebutuhan ya. Jadi seorang suami itu wajib memberikan nafkah baik dari pakaian, makanan dan rumah. Kan itu dilihat dari kebutuhannya. Kalau memang sudah pakaiannya banyak, kira-kira ya dikasih nafkah saja. Nafkah itu pengganti. Tapi istri penghasilannya lebih besar, itu tidak ada urusannya dengan kewajiban suami. Istri itu punya penghasilan, tidak punya penghasilan, suami wajib memberi nafkah semampunya, semampunya. Jadi jangan sampai karena istrinya kerja kemudian suaminya tidak pernah memberi nafkah. Wes dewe-dewe. Nggak boleh. Istri punya penghasilan sendiri atau tidak, itu kewajiban suami beri nafkah. Ya kadang-kadang ibu-ibu itu kan punya apa namanya, punya prinsip, uangmu ya uangku, tapi uangku ya uangku saja. Tidak jadi uangmu. Ya memang kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ada lagi mungkin? Enggak. Usia perempuan mungkin nggak nutupi aurat, umur-umur yang mungkin bisa nggak nutupi aurat itu batasnya umur berapa? Ajuz itu sudah tua dan tidak ada nafsu baik dari orang lain maupun dari dirinya. Kalau perkiraan sekarang itu sama dengan orang yang boleh membayar fidyah karena tua, umur 70 tahunan, 60-70 tahun, yang itu bukan memperbolehkan buka aurat ya sebenarnya, tapi kalau kelihatan itu tidak mengandung dosa, maksudnya gitu. Ya, ajus, wanita yang sudah sangat tua, yang sekiranya dia maupun yang melihat itu sama-sama tidak nafsu. Ya, tapi kalau zaman sekarang ya kadang-kadang ada yang sudah tua-tua seperti itu masih ada yang berbahaya. Kata ya? Cukup ya kira-kira? Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.